Selamat pagi. Hari ini saya akan memberikan materi tentang manajemen UKM kesehatan lingkungan di Puskesmas ya. Jadi maaf terpaksa selama mewabah COVID-19 ini kita ya belajar jarak jauh saja ya. Nah ini mungkin kemarin sudah materi yang lain sudah diberikan. Nah sekarang tentang manajemen usaha kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan di Puskesmas. Nah dalam ini adik-adik nanti di Puskesmas ya, walaupun sekarang tidak bisa ke Puskesmas ya, nanti kita belajar saja dari secara simulasi berdasarkan salah satu laporan dari teman sebelumnya ya. Nanti itu kita kutip, kita bahas ya. Yang penting nanti adik-adik bisa nanti paling tidak secara simulasi menyajikan distribusi masalah kesehatan lingkungan di Puskesmas. Kemudian mampu menganalisis manajemen masalah kesehatan lingkungan di Puskesmas. Nah ini tolong dibaca referensi, yaitu pertama Permenkes ya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang pedoman manajemen Puskesmas ya, pedomannya ya. Jadi yang Permenkes 75 2014 itu kan tentang Puskesmas. Sekarang ini pedomannya tentang manajemen Puskesmas. Yuk buka saja di internet, itu akan ketemu ya, ketik aja Permenkes ini. Dan kemudian yang kedua Permenkes nomor 32 tahun 2017 tentang baku mutu kesling ya. Nah paling tidak di sana adik-adik akan menemukan umpamanya bagaimana standar air minum dan standar air bersih ya, ada perbedaan. Jadi itu baku mutu kesehatan lingkungan. Jadi ada indikator-indikator tertentu yang bisa dicermati. Nah, permasalahan kesehatan lingkungan di Indonesia itu banyak sekali ya, jadi sangat luas ya. Pertama tentang air bersih, pembuangan tinja, air limbah, sampah, badan air yang tercemar, penyalur udara, perumahan, dan pemukiman. Ya, dan yang paling penting lagi adalah perilaku hidup bersih dan sehat ya. Jadi BAB sembarangan, kemudian tidak cuci tangan pakai sabun ya. Nah, itu ya apa istilahnya, ada tidak merokok ya. Nah itu banyak sekali masalahnya ya. Nah kemudian penyakit-penyakit terkait dengan kesehatan lingkungan itu juga sangat luas sekali ya. Jadi nanti mungkin setelah nanti bisa diamati di lingkungannya sendiri ya. Pertama adalah gastroenteritis, ini terkait dengan kesehatan dan kebersihan makanan ya. Kemudian juga sanitasi air ya. Kemudian penyakit ISPA dan penyakit paru obstruktif kronis ya, PPOK. Itu terkait dengan asap biasanya ya. Dari asap, dari merokok, pembakaran sampah dan sebagainya. Nah, kemudian penyakit cacing ini terkait dengan itu BAB sembarangan ya, tidak cuci tangan ya. Nah, kemudian insiden rate demam berdarah tetap tinggi sudah belasan tahun ya. Ini karena kualitas lingkungan, jadi tempat perindukan nyamuk yang itu yang masih belum bisa kita atasi ya, karena masyarakat itu sering begitu kena DB baru dia sadar untuk melakukan PSN. Nah, terutama waktu musim hujan ya. Nah, kemudian TB ini juga masih tinggi sekali ya.
Jadi kalau tidak salah Indonesia dari segi jumlah dia itu nomor 3 di dunia. Jadi setelah India dan Cina ya, setelah India dan Cina. Tetapi kalau dihitung prevalensi dengan membagi dengan jumlah penduduk itu nomor 2 ya, kalau tidak salah sampai 3/1000 ya. Nah, India yang paling tinggi. Nah, Cina malah lebih rendah ya. Nah, itu segini terkait dengan kualitas lingkungan ya. Jadi crowded, ruangan tidak sehat, dan ventilasi, cahaya, sanitasi ruangan dan sebagainya ya. Nah, itulah penyakit-penyakit yang bisa adik-adik nanti antisipasi kalau banyak kesehatan lingkungannya tidak bagus ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan puskesmas untuk UKM Kesling ini ya. Nah, pertama biasanya adalah yang paling banyak dilakukan adalah pengawasan jamban. Nah, dalam ini puskesmas sangat terbatas sekalian ya. Kapasitasnya dalam melakukan UKM Kesling ini ya. Nah, itu karena masalah SDM-nya yang terbatas ya. Nah, itu pengawasan jamban ya, pengawasan air, pengawasan makanan dan minuman, tempat umum, perumahan dan pemukiman ya. Nah, itu biasanya ya. Nah, tempat umum ini nanti banyak sekali ya. Nanti kita coba lihat mungkin satu persatu ya. Nah, kemudian nanti ini dia bekerja sama dengan bagian promosi ya, promosi kesehatan. Itu tentu berhenti berak sembarangan, jadi promosikan orang punya jamban, kalau punya jamban harus ya paling tidak digunakan. Kemudian cuci tangan pakai sabun, terus ada istilah program STBM, seni sosial berbasis masyarakat. Nah, ini masyarakat difasilitasi untuk melakukan betul-betul menjaga lingkungannya. Jadi atau istilah community led total sanitation nama lain ya. Nah, pengawasan jamban. Nah, yang dalam ini yang perlu adik-adik nanti cermati adalah pertama adalah bagaimana kepemilikan jamban sehat ya. Artinya jamban sehat yang saniter. Nanti saya berikan petunjuknya bagaimana jamban yang sehat dan saniter ya. Nah, berapa persen yang memiliki jamban sehat ya. Nah, itulah nanti disajikan namanya dalam bentuk tabel gitu. Ya, bisa nanti ada secara online lewat WA, mungkin ke puskesmas, kita sudah kontak pimpinan puskesmas. Kalau minta data bisa ya. Jadi telepon saja nanti puskesmas, nanti mungkin bisa dibacakan datanya ya. Kemudian cakupan pemakaian jamban, kalau puskesmasnya punya data. Nah, sering ini kan memerlukan biasanya survei gitu. Jadi survei pakai sampel mana ada yang punya jamban, dipakai apa tidak, keluarga 5 orang berapa yang mati. Nah, itulah didapat nanti berapa persen penduduk yang menggunakan jamban ya. Kemudian tentu yang tidak punya jamban, kita melakukan promosi pembuatan jamban ya. Bisa dengan yang paling umum itu kalau ada air, jadi tidak kesulitan air, itu adalah dengan WC ya, water seal closet ya, itu WC leher angsa ya. Tentu dalam ini dengan septic tanknya ya. Kemudian ada juga yang di daerah yang sulit air, kita biasanya promosikan jamban yang ini WC cemplung misalnya ya. Jadi WC cemplung, sanitary pit privy ya, itu istilahnya ya. Jadi kan karena water closet itu, nah itu yang leher angsa sebenarnya ya. Tapi bahasa umum WC itu ya tempat buang tinja gitu ya. Nah, ini salah satu gambar ya WC
dengan septic tank ya. Jadi WC-nya tidak saya gambarkan, itu sudah dijual dalam bentuk. Jadi ada yang mahal, ada yang murah ya. Jadi yang paling sederhana WC jongkok, namanya paling murah ya. Ya dulu sekarang mungkin sekitar 100.000 sudah dapat mungkin ya. Nah tapi WC yang sampai WC duduk itu banyak yang bagus-bagus ya. Malah kalau di luar negeri di Jepang itu dengan sensor, kita tidak perlu pakai tangan kalau sudah begitu kita selesai banget, ya air sudah ngocor gitu ya. Nah ini konstruksi septic tank yang benar ya. Jadi betul-betul kedap air ya. Anda lihat itu, coba udah dibuka enggak adanya PowerPoint-nya ya. Itu dari kiri kotoran lewat, tentu lewat pipa yang belokannya tidak tajam, kemudian pipa dari dalamnya licin ya. Nah itu ada seperti lidah menonjol. Nah itu untuk menghancurkan kotoran ya. Jadi kotoran didorong dengan air, menumbuk itu sekat yang kecil itu, dia nanti ke kiri dan ke kanan ya. Jadi hancur ya, pecah dia. Nah ini bak pertama adalah bak penghancur istilahnya ya. Jadi kotoran-kotoran yang masih bergumpal-gumpal besar, nah disinilah dihancurkan ya. Nah kemudian yang ke kanan pakai pipa berbelok mestinya ya, tapi sering orang tidak memperdulikan ya. Yang penting nanti yang lewat ke kanan itu hanya airnya saja ya, yang berupa air, makanya agak di bawah tempatnya. Nah saya tidak gambarkan permukaan itu ya, permukaan di atas ya. Itu namanya permukaan air yang kotoran di kedua bak ya. Jadi yang cair aja bisa lewat ke kanan. Biasa kotoran yang besar-besar itu masih mengambang dia. Ya. Nah, bak yang di kanan ini adalah bak dekomposisi istilahnya, digesternya ya. Nah, disinilah paling banyak terbentuk gas ya. Di kedua bak juga terbentuk gas ya. Makanya di atas itu ada lubang sedikit untuk menyalurkan gasnya ya. Nah, gas-gas yang terbentuk di sini adalah gas-gas yang terutama yang baunya tidak enak, itu adalah gas-gas indol, skatol, H2S, merkaptan. Indol, skatol itu adalah nitrogen, H2S, merkaptan itu sulfur, kemudian CO2, kemudian gas metan CH4 ya, dan bahan organik dan lumpurnya nanti ada endapan sedikit ya. Nah kemudian disalurkan keluar itu ada bak peresapan, atau kalau punya pengarahan luas, maaf ini saya ada telepon sebentar ya. Halo, ini Raul benar. FK diundur enggak? Ya, ampun ya sana nggak rewa kan nggak nggak itu nggak ya maaf ini terganggu deh ya. Ini ya bak peresapan, kalau punya pekarangan luas malah bisa pakai pipa-pipa yang berlubang bercabang-cabang sekaligus nanti sebagai pupuk gitu ya, sebagai fertilizer ya. Jadi untuk di kebun banyak ya. Nah ini ada aliran penyaluran gas gas ke atas ya pakai pipa. Pipanya tak perlu besar sehingga nanti tekanan di dalam bak itu selalu positif. Nah, karena di sini terjadi dekomposisi anaerob ya. Jadi yang aktif di sini adalah bakteri fakultatif anaerob yang menghancurkan kotoran sehingga terbentuk gas ya. Nah, syarat utama dari septic tank ini adalah harus kedap air. Ya. Kedap air. Jadi air di luar tidak bisa masuk,
Jadi air yang dalam septic tank tidak bisa merembes keluar kecuali ke bak peresapan, ya. Itu overflow-nya nanti ke bak peresapan dia. Nah ini kalau konstruksinya bagus, ya, itu nanti puluhan tahun tidak perlu nguras listrik, ya. Nah, dengan syarat jangan terlalu banyak, jangan ada banyak masuk antiseptik ke dalam septic tank. Antiseptik makanya ya kita namanya sabun, itu akan mematikan bakteri fakultatif dalam septic tank, apalagi namanya Lysol, Karbol. Nah itu hati-hati dalam membersihkan klosetnya nanti, jangan banyak-banyak membuang ini antiseptik ke dalam kloset, apalagi namanya tiap hari. Nah pasti pembusukan akan tidak terjadi, nah sehingga ya mungkin belum 2 tahun sudah nguras, ya. Nah itu di atas itu kita beri kedua bak, diberi tutup untuk nguras nanti. Nah sekarang udah ada dalam bentuk pipa yang besar, ada dratnya, ya tinggal pasang saja. Nanti kalau nguras tinggal buka tutupnya itu, ya, pakai drat ya. Nah itu gampang, ya. Nah itulah septic tank yang benar, ya. Ya saya contohkan, makanya saya sendiri punya septic tank, saya buat tahun 90 sampai sekarang belum pernah nguras, ya, karena terbentuknya gas yang sangat sempurna, ya. Malah septic tank saya jaraknya hanya mungkin nggak sampai 3 meter dari sumur tetangga, ya. Nah itu ya kebetulan tetangga itu orang arsitek, dia sendiri yang mendesain, ya. Nah itu ternyata sudah 30 tahun belum pernah nguras, ya. Nah itu saya perhatikan betul, itu karena jarang pakai sabun. Waktu pakai sabun ya di luar kloset saja, ya. Nah itu untuk septic tank, ya. Jadi sudah nanti promosikan, ya bisa nanti supaya nanti puskesmas nanti tidak salah nanti mempromosikan, ya. Nah ini pembuatan WC cemplung yang saniter, ya. Nah ini deskripsinya mungkin dengan gambar lebih gampang kita lihat, ya. Kita lihat saja gambarnya, nanti deskripsinya bisa dibaca, ya. Nah ini WC cemplung di daerah yang sulit air, ya. Nah sekarang mungkin di daerah yang 8 puskesmas yang kita gunakan sekarang untuk pendidikan, mungkin hampir semuanya sudah gampang mencari air, ya. Kecuali di daerah Karangasem, mungkin di daerah yang Serayo, daerah yang sulit air. Nah ini yang kita promosikan, WC cemplung. Nah dulu malah di Selat pernah ada wabah, daerah yang di atas itu pakai cubang, ya. Nah tentu tidak cukup untuk dia memakai WC biasa ini, ya. Nah ini yang kita promosikan, ya. Jadi WC cemplung ini betul-betul tanpa air, ya. Jadi langsung kita gali lubang sesuai dengan kebutuhan, ya. Nah, berapa rumah tangga, anggota rumah tangganya. Nah setiap hari berapa kira-kira volume kotorannya yang diproduksi, ya. Nah itulah sesuaikan, ya. Kalau jangan terlalu lebar saja, jadi kedalaman kita pakai, ya. Sekarang banyak yang pakai bus-bus itu dipasang biar gampang dia, ya. Jadi bisa sampai 10 meter, ya. Nah, itu gali ke bawah, gali sumur, ya. Nah kemudian itu di atasnya pasang slab, ya. Slab itu seperti gambar sebelah kanan, ya, harus kuat, ya. Jadi ya kalau di desa pun kalau tidak punya namanya beton bertulang, ya bisa pakai yang sederhana namanya, tapi bambu besar yang kuat ini bisa, ya. Nah itu pakai teknologi tepat guna. Jadi prinsipnya slab itu harus kuat karena kita akan diinjak tiap hari, ya, jangan sampai nanti jebol nyemplung ke bawah, ya. Nah itu ada tutupnya, ya. Nah ini yang penting lagi adalah ada saluran gas ke atas. Nah tutup ini kalau bisa agak rapat, ya, supaya waktu kita buka
tidak ada bau yang keluar. Jadi bau sudah semuanya keluar lewat pipa pelepasan gasnya. Ya. Nah itu prinsipnya di sini pembusukan anaerob. Jadi masih banyak nanti endapan, suatu saat pasti akan penuh juga. Ya. Nah tapi bisa juga sampai belasan tahun bisa ya. Jadi kalau konduksinya bagus ya, tergantung kedalaman. Ya saya dulu waktu kecil juga di desa pakai besi cemplung ya, karena tidak ada air ya. Nah itu ternyata lama juga itu, sampai belasan tahun masih bisa dipakai ya. Nah itu prinsipnya ya, jadi buat besi cemplung. Ya. Nah ini risikonya cuman kalau slabnya tidak kuat itu yang nahan, itu kita tiap hari gunakan ya. Nah itu akan bisa nyemplung ya. Nah untuk menghindari ini dimodifikasi ini di daerah-daerah di Sumba, di Timor. Nah inilah yang digunakan ya. Jadi karena kebanyakan di sana adalah sulit air. Jadi desa-desa dia menggunakan istilahnya ini plengsengan ya. Perlu air sedikit saja ya untuk cebok. Jadi dengan cebok saja air kotoran sudah bisa lewat ke bak ya. Jadi prinsipnya sama, cuman baknya dia tempatnya di luar bangunan WC ya. Jadi di luar ya. Tetap ya. Nah ini lebih aman dia. Jadi dengan satu gayung air untuk cebok, namanya kotoran sudah bisa lewat ya Kak. Ya. Nah ini pengawasan air ya. Ini biasanya Puskesmas hanya mengawasi pertama konsumsi air bersih. Berapa masyarakat yang mengkonsumsi air bersih. Jadi sumber air bersih itu bisa pertama adalah air mata air, jadi sumur gali, sumur bor, penampungan air hujan ya. Nah yang diperiksa itu adalah kualitas air secara fisik, kimia dan bakteriologis. Jadi telah tahu bahwa secara fisik itu air tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa ya. Jadi bisa enggak merasakan bagaimana rasanya air ya, paling katakan sejuk kalau dia suhunya lebih rendah ya. Jadi air yang enak diminum itu air yang kira-kira 5 derajat di bawah suhu ruangan, jangan terlalu dingin ya. Nah secara kimia nanti di baku mutu itu ya, Anda bisa lihat untuk ada perbedaan antara air minum dan air bersih ya. Air minum itu lebih ketat ya. Yang penting tidak ada zat-zat beracun yang dalam air ya. Nah secara bakteriologis air tidak mengandung bakteri batang ya, bentuk batang ya. Jadi terutama E. coli yang basalnya dari manusia ya. Jadi manusia itu bakteri komensal dalam usus kita, di usus besar itu adalah bakteri Escherichia coli ya. Nah inilah dia kalau masuk ke usus halus dia akan patogen. Selama dia berada di usus besar ya kita tidak apa-apa karena itu bakteri komensal di sana ya. Nah kalau orang kulit putih itu bakteri komensalnya adalah Clostridium perfringens, ya beda dia ya. Namanya di Eropa ya, di Amerika ya itu beda ya. Nah kita di Asia itu adalah Escherichia coli ya. Ya. Nah, itu inilah yang diperiksa di lab ya. Nah ini biasa Puskesmas secara rutin ngambil sampel dikirim ke lab di kabupaten ya untuk diperiksa ya, untuk memeriksa bakteri bisa mestinya harus dalam 24 jam sudah terkirim dia ya. Nah ini yang perlu dirata adalah cakupan air bersih itu tadi ya. Jadi berapa yang masyarakat yang mengkonsumsi air bersih. Nah ini yang sasaran kita yang jadi nanti program itu adalah yang tidak mengkonsumsi air bersih ya. Umumnya dia sumur gali, nah jelas itu air tidak bersih ya.
karena sumur gali itu adalah kualitas airnya sama dengan air permukaan. Nah, kecuali nanti di beberapa tempat sumur gali yang betul-betul di daerah yang dasarnya batu padas gitu tanahnya ya. Jadi di dalam sumur gali itu ada rembesan dari mata air namanya ya. Nah, kemudian sumur bor juga hati-hati juga. Ini dari pinggir sumur bor itu ya bisa aja pencemaran masuk ya. Makanya di sumur bor itu kalau bisa sama dengan sumur gali, nanti persyaratannya dari ada harus tidak ada air yang keluar yang bisa mencemari ke dalam sumur ya. Nanti kita lihat bisa gambarnya ya. Ini biasanya secara berkala sampel airnya diambil dan diperiksa secara fisik, kimia, dan bakteriologis ya. Nah, ini skema sumur gali yang saniter ya, Kemudian biasanya sumur gali itu seperti Anda lihat selebar bus-bus yang dijual pada usaha pembuatan lahan beton itu ya. Nah, ini kedalaman tergantung nanti seberapa meter sudah airnya didapatkan dalam tanah ya. Nah, ini tergantung dari lepas ketemu nanti ada rembesan mata air ya mungkin tidak terlalu dalam. Contoh namanya di rumah saya itu dekat sungai, di sungai itu banyak mata air, dasarnya batu padas, ya ternyata dengan 7 meter sudah kita dapatkan kedalaman air dalam sumur sedalam 1 meter gitu. Ya. Nah, itu waktu musim kemarau dikuras itu. Ya, kita 1 meter. Nah, ini betul-betul dapatkan ini mata air tuh, bukan rembesan air tanah ya. Nah, ini 3 meter dari permukaan tanah, dinding sumur itu harus kedap air ya. Jadi betul-betul air tidak bisa merembes masuk ke dalam sumur dari luar ya, sedalam 3 meter. Nah, dalam 3 meter itu bakteri juga akan mati ya. Nah, tentu dengan syarat tanahnya tidak porus ya. Nah, kemudian keliling sumur itu harus ada lapisan keras, air tidak bisa meresap ke dalam, selebar 1 meter keliling ya. Ya bisa dalam bentuk lingkaran, bisa segi 4 ya. Nah, di pinggirnya harus ada parit gitu ya. Nah, Anda lihat gambarnya pada parit ya. Nah, itu keliling ya. Nah, ini untuk pengamanan harus ada perigi istilahnya. Bibir sumur ke atas ya sekitar 80 cm supaya nanti anak-anak tidak nyemplung ya. Nah, ini ada tutup sumur. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi orang sudah tidak lagi pakai timba ya, pakai kerek gitu. Sumurnya ditutup, pasang pompa ya. Jadi naikkannya pakai pompa aman dia ya. Malah saya di rumah pakai pompa sumur, saya yakin airnya bersih, saya bisa minum langsung ini dari mata air. Nah, cuman nanti kalsiumnya tinggi dia, silikonnya tinggi. Nah, terus dimasak ya dapatkan air yang betul lebih berkualitas gitu ya. Karena sebagian sudah hidup sama ini kalsium sudah mengendap ya. Jadi karbonat itu ya. Jadi garam karbonat yang dalam air yang sering kita minum itu akan mempercepat terbentuknya batu dalam tubuh ya. Jadi dengan dimasak garam karbonat itu akan mengendap ya. Jadi juga akan mengurangi keasaman air. Ya. Nah, itu kira-kira sumur gali ya. Jadi Anda bisa mempromosikan, nah nanti dicek ya sumur galinya saniter apa tidak. Ya. Nah, ini membuat sumur gali sudah ya. Jadi baca nanti ya itu gambarnya. Nah, Puskesmas programnya adalah sanitasi air sumur ya.
menggunakan kapurit biasanya. Ya, nah kapurit di yang ada di pasaran itunya konsentrasinya biasanya ada yang 40-35% klor aktifnya gitu. Ya, tidak 100 yang 100% itu adalah gas klor ya. Nah ini nah mungkin Puskesmas tidak menghitung detail ya, kan dimasukkan saja. Jadi mereka sudah perkirakan. Ini masukkan biasanya malam hari, sore, ya. Nah kemudian malam hari klornya bekerja sehingga pagi bakterinya mati, gitu, ya. Nah ini untuk lebih tepatnya bisa kita hitung sebenarnya ya. Jadi hitung volume air beratnya, ya. Jadi air 1, jadi 1 liter air sama dengan setara dengan 1 kilogram, ya. Umumnya kita biasanya aplikasinya di sumur itu sebenarnya mestinya 2 sampai 3 ppm saja, ya. Nah ini saya kasih contoh namanya 5 ppm gitu. Dalam keadaan wabah biasanya lebih tinggi ya. Artinya 5 ppm itu artinya 5 per 1 juta, part per million, million itu juta ya. Jadi 5 ppm, 5 part per million, jadi 5 per 1 juta. Nah ini kalikan berat air. Nah itulah klor aktif yang kita aplikasikan. Ya. Jadi dapat sekian gram ya. Nah, gram dapatnya ya. Nah, namanya kita punya kapurit sekarang konsentrasinya 35%. Ya. Ya kapurit yang benar sederhana saja, kita bagi saja. Ya. Jadi X dibagi 0,35 ya. Nah, dapatkan ya. Nah, biasanya di Purna itu kalau volumenya cuma 1 meter kubik ya dikasihkan cuma mungkin sekitar 1 sendok makan itu 15 gram ya. Itu kira-kira. Jadi kalau menghitung tepat itulah perhitungannya ya. Jadi hitung volume air. Jadi mungkin kedalaman air berapa, diameter sumur berapa, nah itu hitung volume airnya ya. Nah ke dalam sumur bisa masukkan benang dengan pemberat ya seberapa meter benang itu basah ke bawahnya. Nah itu kira-kira sederhananya ngitung ya. Nah prinsip dalam pengelolaan air untuk mendapatkan air bersih itu air kotor diendapkan, disaring, dikasih disinfektan dengan klor, kemudian ada pengudaraan untuk meningkatkan oksigen, nah didapatkan air yang aman untuk dikonsumsi, ya. Tapi belum aman untuk diminum ya. Nah untuk aman dulu ini sebelum sederhana ya masak saja air mendidih kira-kira 3-5 menit supaya semua bakteri dan spora mati ya. Nah disinfeksi biasanya itu kalsium hipoklorit, kalsium klorat, dan gas klor ya, klorin gas. Nah sekarang mungkin dalam musim wabah ini yang dipakai disinfektan itu klor ya. Ya saya lihat orang nyemprot di jalan-jalan itu karena itu yang paling murah ya pakai. Ya. Jadi klor ya. Nah kemudian pengawasan makanan ya dan minuman. Nah ini yang perlu diawasi adalah biasanya restoran ya. Nah ini restoran itu ada grade-nya, grade A, B, dan C ya. Jadi di sini ada kriteria tertentu. Yang penting nanti ada food handlernya, secara fisik, kemudian periksa rectal swab, kemudian pengolahan makanan, penyimpanan makanan, penyajian, dan juga lingkungannya. Jadi wastafelnya, toilet, sarana pembuangan air limbahnya, ya, tempat pembuangan sampah, ya, air bersih, peralatan, itu semua harus diperiksa ya dalam di restoran, ya. Nah ini pedagang makanan yang lain, ada rumah makan, warung makan, ada pedagang kaki lima, jadi ada food vendor yang keliling ya, itu mestinya semua jadi sasaran untuk mencegah nanti penyakit-penyakit yang ditularkan lewat makanan. Jadi makan itu sebagai sarana penularan ya.
Nah, kemudian tempat-tempat umum ini juga harus dikontrol ya, diawasi. Tempat ibadah, balai desa, balai banjar, pasar, panti asuhan, panti pijat, tukang cukur, ya, barbershop, ya, salon kecantikan, kafe. Nah, mestinya ini semuanya tidak luput dari pengawasan karena ini semua berisiko menularkan penyakit. Ya, tempat ibadah namanya. Seperti sekarang namanya orang sudah semua harus stay home. Banyak tempat ibadah sekarang membatalkan ini apa namanya upacara-upacara ya. Jadi dibatalkan. Ya. Jadi supaya tidak mengumpul orang banyak ya, karena mengumpul orang banyak itu berisiko penular penyakit. Makanya satu orang ada TBC terbuka, maksudnya sudah di waktu upacara dia menularkan. Nah itu semuanya harus terpadu ya. Jadi balai desa. Jadi di sini minimal persyaratan utama itu ada air bersih, toilet, pembuangan sampah, semua harus saluran air limbah ya. Itu paling tidak harus ada ya. Jadi nanti yang tergantung nanti yang lain persyaratan khusus harus ada ya. Makanya seperti tukang cukur dengan merebaknya HIV/AIDS, sekarang banyak orang yang sudah mau dikuris karena risiko dia ya luka sedikit saja sudah bisa tertular. Nah, tukang cukur sekarang menyediakan setiap nguris itu ya siletnya diganti, pisaunya diganti, ya pakai pisau yang baru, ya. Tapi tetap juga risiko nanti tangkai pengurusnya itu juga bisa terkontaminasi, ya. Nah ini masalah manajemen terkait keseling yang penting nanti adalah cakupan bersih, ya. Ini nanti Anda bisa nanti per telepon, WA, ya dengan petugas keseling di puskesmas, bagaimana datanya, ya nanti bisa diskusi ya. Nah, cakup memiliki zaman keluarga, penggunaan zaman, sumur gali, ya, dan pengawasan rumah sehat. Rumah sehat itu, nah ini apa yang diawasi, ya, dan bagaimana cara pengawasan itu manajemen itu yang nanti perlu ada dipelajarinya. Ya. Nah kemudian analisis manajemennya, Anda nanti lihat satu programnya saja nanti dianalisis ya, satu program ya. Nanti lihat di P1 analisis nanti ini jelas mengidentifikasi masalah di P1 itu ya. Semuanya nanti pengawasan zaman keluarga. Apa masalahnya? Tergantung tadi kan masalahnya cakupan zaman keluarga masih tidak 100% dari kepemilikan. Ya. Nah ini, nah kenapa cari dia? Kenapa tidak memiliki jamban? Nah telusurilah itu masalahnya itu. Nah itulah nanti di pedoman sudah ada segmen jam itu. Jadi kita pertama bertolak dari masalah, ya. Dari masalah, kemudian telusuri dengan menggunakan metode diagram fishbone Ishikawa itu ya. Jadi telusuri mendetil sekali. Makanya tidak punya jamban. Kenapa? Oh, tidak bisa membuat jamban karena masalah ekonomi. Nah, itu lain lagi. Sebenarnya. Tidak bisa buat jamban. Oh, karena belum butuhkan. Saya masih punya tebo yang luas untuk tempat berak. Nah, itu beda lagi nanti penyelesaiannya. Nah, itu kira-kira untuk pendekatan fishbone itu ya. Jadi nanti penentuan prioritas masalah dengan metode USG itu apa istilahnya USG urgent seriousness dan growth ya, USG ya, itu di ada itu ya di buku panduan puskesmas itu. Nah penetapan jumlah sasaran ya, target capai, penetapan struktur organisasi, jadwal, rencana pelaksanaan kegiatan. Nah itu sudah di P1 ya. Di P2 gimana menggerakkannya ya. Menggerakkan itu ada rapat dinas, lokal karya mini, arahan pimpinan, penguatan organisasi ya, pelaksanaan uraian tugas, penggalangan tim, masukan, penjaminan itu semua masuk penggerakan itu. Ya Pemda, jadi ada
rapat terbatas lah, ada rapat penyuluhan manajemen istilahnya. Ya. Nah, P3-nya pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Ya, pengawasan ini internal, eksternal. Internal biasanya itu ya staf kita ya kasarnya bagaimana penjaminan mutu dalam pelaksanaan kegiatan itu. Nah, eksternal itu apakah dari kabupaten ada bisa menilai ya, mengawasi ya. Nah, pengendaliannya di sini ini menjamin kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kegiatan itu ya, jadi dilakukan berkelanjutan. Nah, tujuannya untuk mengetahui mutu, efektivitas, efisiensi, dan kendala dan akumulasi kinerjanya. Ya. Nah, ini yang dinilai nanti adalah output dan outcome. Jadi output standar mutu pelayanan, ya pasien namanya kalau pasien itu ini apa namanya? Yang DO ya, outcome cakupan capaian target ya. Nah, dengan kinerja ini proses. Jadi 3 yang dinilai ya, output, outcome, dan proses ya. Nah, ini contoh USG yang bisa dilihat yang sekian ya. Jadi masalah A, masalah B, masalah C ya. Ini bisa dilakukan secara aklamasi atau masing-masing memberikan penilaian nanti dijumlahkan ya. Nah, bisa saja ya. Nah, kemudian ini saya berikan tugas, ada buat daftar masalah kesling dan tentukan prioritas dengan metodologi. Ya, ini untuk melatih diri ya. Lakukan analisis masalah kesling sesuai dengan 7 jam itu. Jadi ambil satu kegiatan saja, ya. Seperti contoh tadi apakah nanti pengawasan zaman keluarga atau pengawasan sumur gali dan sebagainya, salah satu. Karena programnya banyak, untuk nanti betul-betul Anda memahami betul bagaimana penerapan 7 jam itu ya, dan menelusuri manajemennya P1, P2, P3 itu. Nah, buat tabel pencapaian target program Kesling. Nah, ini sudah minta nanti di personal, minta dikopikan atau lewat WA nanti bisa saja ya. Analisis satu manajemen program Keslingnya sudah ya. Jadi P1, P2, P3-nya. Kirim laporan ke dosen pembimbing paling lambat sehari sebelum bimbingan ya. Jadi bimbingan nanti lewat WA. Ya. Nanti kita sudah rancang nanti bentuk yang presentasi hari Jumat itu. Ini dosen pembimbing tetap nanti di ruang F2 itu ya. Di ruang F1, ruang diskusi itu. Nanti di sana nanti bersama-sama memberikan masukan apa yang adik-adik sudah kerjakan ya. Nah, ini contoh replikasi kasusnya sumur gali ya, bisa saya contohkan ya. Nanti jangan dibacakan ya. Sumur gali, kegiatan pengawasan fitur, inovasi, pembuat sumur gali, promkes pembuatan sumur gali ya. Itu nanti bisa nanti setelah nanti dilaksanakan. Ini jelas sekarang tidak bisa kita laksanakan karena ini bentuk simulasi saja. Anda menganalisis ya. Nah, itu kira-kira ini saya sisipkan selalu pesan moral ya. Jadi kunci orang sukses itu ini bahasa Bali itu kidik ya. Artinya bedik ya, rendah diri lah sedikit ya. Bedik. Tapi intinya ini kejujuran, integritas, disiplin, inovasi, dan kreativitas ya. Jadi untuk bisa berpikir kritis, latih secara berkelanjutan, berpikir logis, inovasi, selalu berpikir analitik, listening ya. Jadi intinya sini contoh saja. Kalau buat laporan ya gunakanlah pemikiran sendiri. Itu untuk melatih betul-betul Anda berpikir kritisnya. Ya, jangan dibiasakan sekarang untuk buat laporan, ambil laporan teman, terus nah itu sudah membunuh kreativitas namanya sudah ya. Jadi kunci orang sukses itu saya pernah dengar itu adalah mulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu istilah Pak Jokowi itu berbentuk kepo ya. Knowing every practical object.
Nah itu kira-kira untuk zaman keselingan ya, selamat belajar ya. Nanti sebentar saya lanjutkan lagi sedikit tentang nanti kedokteran keluarga ya. Jadi ini masih kuliahnya masih hari Selasa ya. Ini juga pasti hari Selasa ya. Ya.